atau Yunus berpenumpang di sebuah kapal layar menyusul ke Tarsus. Ada Tuhan menyusul badai besar sehingga kapal itu hampir tenggelam pada suatu hari cahaya mendengar lalu Tuhan mendatangkan kota Niniwe. Ada orang-orang Niniwe Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang berdoa. Waktu melihat tiba-tiba Tuhan melihat Tuhan besar di dalam surga dan jauh. Bulan September 2019, Tuhan taruh visi kepada pendeta Nelly Tebai dari Gereja Kingmi Eklesia Angkasa Jayapura untuk selamatkan generasi yang tersisa di tanah ini. Maka dengan cara Tuhan sendiri melalui proses yang begitu cepat, dengan melibatkan banyak orang yang memberikan perhatian dan bantuan untuk mendirikan taman baca anak-anak, dan akhirnya ide untuk membangun taman baca itu pun segera terjawab. Saya pernah mimpi suatu ketika akan buat dirikan taman baca, tempat anak-anak belajar. Tapi di bulan September 2019, ketika saya ada di ruang majelis pas hari Sabtu itu, mau berdoa ya, tunggu majelis lain datang, tapi semua hari itu tidak ada yang datang, hanya saya sendiri. Sementara berdoa langsung Tuhan kasih visi. Dia bilang selamatkan generasi yang tersisa di tanah ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa harus? Tapi saya lihat di situ dalam doa itu ya, itu visi Tuhan ya. Saya lihat ada anak-anak Papua yang miras, haibon, nakal, dan ya seperti kondisi hari ini di Papua ya. Dan Tuhan taruh beban itu di saya dan Tuhan bilang selamatkan mereka. Dengan cara apa mau selamatkan? Bina mereka, didik mereka di jalan yang benar. Lalu waktu saya dapat visi itu, saya pulang, saya doakan lagi. Ketika saya berdoa, saya lihat Tuhan bekerja begitu luar biasa ya. Ini visi bilang bikin aja di dalam gereja. Dan hari itu juga setelah saya dapatkan visi dari Tuhan, saya bilang Tuhan saya mau bikin taman baca, tapi ruangannya mana? Tempat perpustakaan untuk taruh buku-buku di mana? Saya datang ke gereja, saya buka semua ruangan di sini. Oh, masih ada satu ruangan di lantai atas nih. Dulu tempat taruh alat-alat musik yang sudah rusak dan lain. Jadi saya bersihkan semua hanya dalam 1 minggu. Saya panggil tukang untuk cat ruangan ini. Lalu dia bikin saya suruh buatkan rak-rak buku yang ada di sini. Ya beliau bantu untuk rak-rak buku, tapi saya belum lihat buku saya dapat dari mana. Ya, terkoneklah saya dengan Pak Ruben ya dari Pustaka Anak Papua itu. Jadi kami bersama-sama punya hati untuk bagaimana selamatkan anak-anak generasi yang ada di angkasa sini dengan mereka membaca. Karena Tuhan taruh mereka itu pasti waktu lahir Tuhan suka kasih kita orang dengan semua hal yang lengkap. Tinggal kita bina, kembangkan bakat-bakat mereka ya. Lalu jadilah ini dalam waktu 1 bulan. Sampai pas tanggal 3 November, sebelum tanggal 3 November, saya punya rak semua sudah jadi. Terus saya doa lagi, Tuhan mana buku-buku sekarang? Begitu saya dari Surabaya dapat telepon, dia bilang, Ibu hanya terima di tempat. Kami ada kirim 185 karton ke Eklesia sini. Jadi begitu ruangan ini siap, begitu semua sudah lengkap dengan rak-rak buku, buku juga tiba di sini ya. Jumlahnya 28.000 semua awal. Lalu saya undang ketua klasis untuk resmikan tempat ini supaya ini menjadi pusat pembinaan anak-anak kami. Seperti ini bukan hanya belajar, awalnya kami mau mereka baca dan tulis. Tapi lama-kelamaan saya lihat semua gereja yang ada di sini itu mau bergabung. Ada dari Katolik, dari Baptis, dari GIDI, dari GKI. Mereka mulai menuju ke sini untuk belajar. Nah, setelah itu Tuhan kasih bilang, ini harus kita ada tambah kelas seperti kelas musik tadi. Di sini nanti ke depannya juga kami akan buat selain gitar, saya ada rancang untuk biola, anak-anak bisa pakai musik-musik yang lain ya. Nanti kami akan lengkapi juga. Dan kami jalan itu tanpa sponsor. Itu mandiri betul. Di mana saya dapat pekerjaan untuk melayani Tuhan, khotbah di mana, doa di mana. Khusus uang itu hanya untuk guru yang saya datangkan. Jadi kami hanya tanggung tuh transport. Dan ada 7 guru yang benar-benar betul fokus, mereka terpanggil untuk bina adik-adik kami. Itu yang luar biasanya. Dan anak-anak juga tidak malas-malas, mereka sungguh-sungguh mau belajar. Itu generasi muda di tanah Papua, kita belum terlambat.
Ya, harap supaya semua bisa belajar. Kamu dilengkapi dengan karunia atau talenta dari Tuhan, tinggal kembangkan. Saya pesan untuk semua anak-anak di tanah Papua, anak-anak generasi, mari kita bangkit. Kamu ditempatkan di planet bumi ini ada tujuan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kamu. Tinggal kamu mau berkembang, ayo mari gabung. Kami sudah buka membantu 12 titik hari ini untuk mereka tinggal bantu. Jadi kita kembangkan. Ada 12 titik di Kota Jayapura sampai ke Waropen, ke Sorong, ke Serui ya. Ya, kita sudah buka sampai ke Lapago. Kami sudah buka juga membantu buku-buku yang ada pada kami untuk mereka buka rumah-rumah baca lagi. Supaya generasi di tanah Papua diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Taman Baca Eklesia berdiri pada September 2019 dengan visi selamatkan generasi yang tersisa di tanah ini. Buku yang belum selesai dibaca oleh pembaca diberi kartu pinjam membaca oleh pengelola untuk dibaca di rumah mereka. Taman Baca Kingmi Eklesia juga membuka kelas tulis baca, kelas menggambar, kelas bahasa Inggris, dan kelas musik. Selama 4 tahun pelayanan, akhirnya Taman Baca Kingmi Eklesia mampu menghasilkan anak bisa tulis baca, menggambar, berbicara bahasa Inggris, bermain musik, semua dengan lancar. Saya selaku pengelola di sini, saya mulai mendata buku-buku semua, sumber bantuannya dari mana, kemudian menyiapkan kartu-kartu untuk anak-anak untuk ketika datang membaca dan sudah waktunya habis untuk mereka pulang tapi mereka ingin baca, kami memberikan kartu supaya mereka bisa pinjam buku dan waktu yang ditentukan untuk kembalikan selama 1 minggu. Terus tugas saya di sini, selain itu awal buka tuh sampai hari ini terus berjalan dengan baik, sampai hari ini puji Tuhan masih terus berjalan. Dan saya di sini terus mendata, mempersiapkan, karena di sini bukan saja buku anak-anak datang membaca, tetapi ada kelas-kelas juga, baca tulis, menggambar, terus bahasa Inggris dan di kelas-kelas musik, drum, keyboard, bass, melodi sama gitar. Jadi saya mempersiapkan setiap kelas buku-buku sehingga anak-anak datang murid mereka langsung ke kelas masing-masing. Terus untuk yang gitar saya mempersiapkan catatan di sini sehingga ketika anak-anak datang mengambil saya mendata dan mereka kembali pulang juga kami mendata sehingga barang-barang ini tetap terjaga di dalam perpustakaan ini sehingga terus bermanfaat dari generasi ke generasi. Kelas baca tulis ini sudah dari sejak 4 tahun ini ada banyak kemajuan anak-anak yang mereka mendapat kendalanya tidak bisa baca di sekolah dengan baik. Ketika ada di kelas taman baca ini guru-guru dengan teliti mengajarkan mereka sehingga itu bekal buat mereka ketika mereka kembali ke sekolah mengasah lagi mereka tampil sudah tidak seperti yang lain. Mereka bisa, bahkan ada satu anak di taman baca kami ini yang ketika dia mau masuk sekolah itu dia keterbatasan umur belum cukup untuk masuk sekolah, tetapi karena dia sudah belajar di taman baca ini, dia sudah baca, sudah tulis, cuman gurunya tuh berhalangan untuk terima karena faktor umur. Nah, satu-satunya sekolah bisa terima kecuali orang tua membawa anak ini ke dokter psikolog. Jadi berdasarkan keterangan dari dokter psikolog itu ke sekolah sehingga sekolah mempertimbangkan anak ini boleh masuk atau tidak. Dan puji Tuhan ketika orang tua membawa anak ini ke dokter psikolog mengatakan anak ini sudah siap untuk sekolah. Sampai dokter psikolog juga heran, itu kesaksian buat kami. Sudah belum umur tapi sudah bisa baca, sudah tulis, sekolah di mana? Saya belum sekolah, kata dia. Terus tahunya dari mana? Saya belajar di taman baca di gereja. Puji Tuhan, itu kemajuan yang saya lihat bukan sebagai kesombongan, tapi itu kebanggaan bahwa guru-guru taman baca punya hati yang luar biasa sehingga anak-anak yang belum usia sekolah pun sudah mampu untuk membaca dan menulis sehingga anak ini sekarang sudah ada di kelas 3 SD. Dan anak ini sekarang bukan saja sudah pindah, tidak di kelas baca tulis lagi, tapi dia sudah beralih ke kelas bahasa Inggris. Dan di kelas bahasa Inggris juga anak-anak diajarkan dengan percakapan, diajarkan dengan dialog berhari-hari, kata-kata kerja, nama hari, bahkan angka-angka mereka sudah bisa. Sehingga anak-anak yang ketika baca tulis sudah lancar, sekalipun umur berapapun dipindahkan ke kelas bahasa Inggris sehingga mereka bisa menjadi modal buat mereka ketika di sekolah. Mereka boleh bersaing dengan anak-anak yang lain, mereka tidak canggung atau tidak minder karena mereka dibekali di tempat ini. Di Taman Baca Eklesia Angkasa, anak-anak datang belajar, membaca untuk menambah ilmu pengetahuan,
Selain menemukan literasi yang menambah wawasan mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Selain juga di sini mereka boleh belajar bermain musik, bahasa Inggris, juga menggambar. Selanjutnya anak-anak ini bisa bertemu kelompok belajar bersama di sini. Di sini Taman Baca Eklesia Angkasa Jayapura. Di sini kita dapat menemukan ilmu dan dapat melihat buku-buku di sini yang sesuai dengan pelajaran kita di sekolah, dan kita di sini juga dapat ilmu pengetahuan belajar. Kita dapat di sini juga dapat belajar bahasa Inggris, musik, dan baca tulis, dan bisa membantu anak-anak yang susah untuk membaca, menulis, mengerti. Dan juga di sini saya sendiri juga dapat diajarkan bahasa Inggris. Saya juga di sini sangat suka sama Taman Baca karena saya dapat menemukan ilmu dari sini hingga saya di sekolah bisa mendapat nilai-nilai dengan baik. Dan saya juga di sini membaca buku. Saya sangat suka membaca buku, itu hobi saya. Taman Baca Eklesia Angkasa pada Jumat 3 November 2003 genap berusia 4 tahun. Dan dari Taman Baca ini sudah menghasilkan banyak anak didik yang sudah bisa tulis baca, menggambar, berbicara bahasa Inggris, bermain musik dengan lancar. Dari Jayapura, Papua, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV. Sos menyembuhkan orang buta. Yunus diperhatikan. Kolompo, jago. Berenda kolompo sekudi.